kembali lagi bersama saya Rini Afrin Darmayanti. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai menyelami otak pria dan wanita. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembahasan kali ini, saksikan penjelasan berikut. Neurosains jenis kelamin. Neurosains dari perbedaan jenis kelamin adalah studi tentang karakteristik yang memisahkan otak laki-laki dan perempuan. Beberapa bukti menurut dari studi morfologi dan fungsi otak menunjukkan bahwa otak pria dan wanita tidak selalu dapat dianggap identik dari perspektif struktural atau fungsional, dan beberapa struktur otak dimorfik secara seksual. Selanjutnya, mengutip dari studi yang relevan. Yang pertama, penelitian Price pada tahun 2017 menemukan bahwa dengan melihat usia rata-rata, dikatakan bahwa wanita cenderung memiliki korteks yang lebih tebal secara signifikan daripada pria. Korteks yang lebih tebal telah dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi pada berbagai tes kecerdasan kognitif dan umum. Sementara itu, pria memiliki volume otak yang lebih tinggi daripada wanita di setiap wilayah subkortikal yang mereka lihat, termasuk hipokampus yang memainkan peran luas dalam memori dan kesadaran spasial, amigdala, emosi, ingatan, dan pengambilan keputusan, striatum, pembelajaran, penghambatan, dan pemprosesan hadiah, dan talamus memproses dan menyampaikan informasi sensorik ke bagian otak lainnya. Hal yang menarik menurutnya adalah karena sejalan dengan pekerjaan sebelumnya dengan melihat tes seks dan IQ, tidak menemukan perbedaan rata-rata dalam kecerdasan, tetapi pria lebih bervariasi daripada wanita. Yang kedua, penelitian Amin pada tahun 2018 yang berjudul Perbedaan Struktur Otak dan Perilaku Belajar Antara Pria dan Wanita, Eksplanasi dalam Sudut Pandang Neurosains dan Filsafat. Kesimpulan penelitian menyebutkan peran otak tidak bisa dikesampingkan dalam proses kehidupan individu. Setiap individu akan berkembang mengikuti karakteristik biologisnya termasuk otak. Jenis kelamin yang berbeda ternyata juga memunculkan karakter otak yang berbeda. Yang ketiga, penelitian Plester pada tahun 2015 bertujuan untuk memadukan temuan-temuan yang terbesar tentang perbedaan jenis kelamin dalam ilmu saraf ke dalam teori yang lebih luas tentang bagaimana otak manusia dibentuk oleh jenis kelamin dan hormon-hormon seks untuk menyebabkan beragamnya perbedaan jenis kelamin yang umum diamati. Yang keempat, penelitian Suyadi pada tahun 2018 yang berjudul Diferensiasi Otak Laki-laki dan Perempuan, Guru TK Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Perspektif Gender dan Neuroscience. Kesimpulannya bahwa area Broca dan Wernicke pada perempuan juga lebih luas daripada laki-laki. Kondisi ini menjelaskan fakta bahwa perempuan lebih unggul dalam hal bahasa daripada laki-laki. Bagian dominan otak laki-laki untuk bahasa adalah belahan kiri, sedangkan perempuan dapat menggunakan kedua sisi sesuai dengan konteks bahasa yang memberi stimulus lebih besar. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan otak perempuan dan laki-laki terletak pada corpus callosum, area Broca, dan Wernicke.
Selanjutnya, perbedaan otak pria dan wanita. Dalam survei terbesar tentang gambaran otak berbasis gender yang pernah dilakukan, ilmuwan menemukan otak perempuan lebih aktif dibandingkan pria, khususnya pada korteks cerebral yang terkait dengan pengendalian dan fokus impuls dan di area emosional otak. Juga terkait dengan suasana hati dan kecemasan, tapi pada bagian terkait visual dan koordinasi ternyata otak pria lebih aktif. Hal tersebut bisa menjelaskan mengapa wanita memiliki resiko penyakit Alzheimer yang jauh lebih tinggi, sementara pria memiliki tingkat gangguan konsentrasi dan pemusatan perhatian yang lebih tinggi. Sementara dalam referensi TV, pada tahun 2020 dikatakan bahwa studi oleh banyak ilmuwan telah menunjukkan adanya keterkaitan pikiran seorang wanita berbeda dengan pria. Pikiran pria terhubung dari depan ke belakang, sementara pikiran wanita terhubung di kedua sisi. Ini menjelaskan perbedaan keterampilan dan kemampuan di antara mereka. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menyaksikan. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.